Shalom saudaraku semua, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Walaupun kita dalam keadaan online, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan ada bagi kita semua. Oleh karena itu, persiapkan hati kita akan beribadah. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, biarlah kita terlebih dahulu berdoa. Kita serahkan ibadah kita ini ke dalam tangan pengaturan Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang menyertai kami. Engkau yang terus pelihara kehidupan kami Bapa hari lepas hari Bapa. Dan kami sepenuhnya Tuhan mau serahkan hidup kami dan hati kami pada saat ini Bapa untuk menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, apapun keadaan di sekeliling kami, satu hal yang kami percaya, Engkau Allah selalu ada bagi setiap kami, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapilah hati, pikiran kami, bahkan hidup kami, yang kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi ibadah kami ini Bapa, biarlah semuanya merasakan jamahan Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita akan satu pujian, kita katakan, Kau Allah yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Katakan Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita angkat dari awal pujian ini, katakan Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Katakan rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku.
Raja, katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Selama hidupku Tuhan, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Aku mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Raja, mari sembah Dia. Yesus Tuhan, kami mengasihimu Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami, buat kemurahan-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau termulia dan agung, kuasa-Mu ajaib bagi kami. Kami bersyukur, sebab Engkau baik. Angkat suaramu, puji Dia, sebab Dia Allah yang hidup. Engkau pemilik hidup kami. Kami percaya Engkau selalu ada bagi kami, memelihara hidup kami, menjaga hidup kami dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Engkau ajaib, Engkau mulia, Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hanya oleh anugerah dan kebaikan Tuhan kami boleh ada hingga sampai saat ini. Sekalipun dunia tidak semakin baik, tapi jaminan bagi setiap kami yang terus berharap kepadamu, bahwa Engkau Allah sebagai pemilik hidup kami akan terus ada bagi kami, menjaga dan memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Oh haleluya, haleluya Yesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau mengurapi setiap hati kami Bapa. Engkau Tuhan yang menjamah setiap kami Bapa. Lewat firman-Mu yang akan menjawab setiap pergumulan kami, yang akan memberikan kelegaan bagi setiap kami yang terus berharap hanya kepada Tuhan. Sebab kekuatan kami hanya ada padamu ya Bapa. Oleh karena itu Bapa, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang menjamah dan melawat setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah Engkau selidiki setiap hati kami Tuhan Yesus. Apa kami benar-benar sudah mengasihi Engkau. Oleh karena itu Bapa, biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap kami yang mendengarkan suara-Mu Bapa, suara kebenaran-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Nikolas ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah ada firman yang baru, ada kuasa yang baru, ada jamahan yang baru yang akan memberi jawaban, yang akan memberi kelegaan bagi setiap kami yang terus rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita persiapkan hati kita dan kita angkat satu pujian, selidiki aku. Oh haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan ku berjuang, sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan penyampaian firman-Mu ya Bapa. Jamah setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Bapa. Biarlah kiranya kuasa-Mu melingkupi setiap hati kami, membalut ke setiap tubuh dan jiwa kami Bapa, dan sepenuhnya firman-Mu yang mencengkram setiap hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu akan diubahkan. Oh terima kasih Bapa. Kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama mengatakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi dan dipelihara oleh Kristus. Hari ini pada minggu terakhir di bulan Juni kita akan kembali merenungkan firman Tuhan walaupun ibadah sesuai arahan pemerintah secara online, dengan tema menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita sungguh percaya bahwa kondisi boleh tidak baik secara kasat mata jasmani kita, tetapi satu hal yang tidak boleh tergoncang adalah hidup kerohanian kita. Oleh karena itu saudara, tema firman Tuhan atau khotbah yang saya share adalah menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab dimanapun Bapak Ibu berada, di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11 yang berbunyi seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya mengulangi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Ini satu hal, satu firman yang kita butuhkan. Ketika saya menerima tema ini sebelum bulan dimulai,
Dan saya memberi tema menyala-nyala di dalam Tuhan. Saya tidak tahu akan ada masalah seperti ini. Saya tidak tahu bahwa COVID akan semakin meningkat. Saya tidak tahu bahwa kondisi akan lebih mengkhawatirkan. Tetapi itu yang Tuhan tanamkan di hati saya, sehingga saya percaya itu hal yang penting buat kita renungkan. Dan sesuai firman yang kita baru bacakan dan dengar, apa yang Tuhan mau sampaikan buat jemaat Tuhan hari-hari ini, secara pribadi di rumah, dimanapun berada. Yang pertama dan satu-satunya yang saya mau share secara singkat dan mendorong saudara hari ini untuk bangkit adalah, saudara, dalam kondisi apapun, kenapa roh saudara harus terus menyala-nyala di dalam Tuhan? Karena memang itu adalah panggilan saudara untuk melayani Tuhan. Jadi saya mengulangi, saudara harus menyala-nyala dalam Tuhan. Karena apa? Saudara wajib melayani Tuhan. Apapun kondisi, apapun keadaan, tidak boleh kendor. Tetapi saudara harus semakin kokoh dalam melayani Tuhan. Coba kita lihat ayat ini dengan teliti. Ayat ini berfirman, janganlah endangnya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dengan kata lain, supaya kita tetap di dalam kondisi apapun tetap melayani Tuhan, firman Tuhan menganjurkan kepada kita, hendaklah roh kita tetap menyala-nyala. Kenapa? Tanpa menyala-nyala tidak mungkin kita melayani Tuhan. Menyala-nyala artinya saudara tetap semangat, artinya saudara on fire, artinya saudara tetap positif, artinya saudara tetap berpengharapan dan teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Kita mencatat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang, di dalam Amsal 17 ayat 22. Artinya apa? Maka ayat 12 menyatakan tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kenapa, saudara, kita perlu terus menyala-nyala? Karena itu menentukan pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan. Mari kita bedakan antara melayani Tuhan secara pribadi dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan secara pribadi bicara kondisi hati kita, bicara hidup kita sepenuhnya buat Tuhan. Maunya ada sakit, maunya ada COVID, maunya tidak, mau kondisi baik atau buruk, Alkitab catat bahwa kita harus selalu siap sedia. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu dimanapun berada yang sakit sekalipun, untuk hari ini, boleh tubuhmu lemah, boleh kondisimu merosot seperti Paulus berkata, manusia lahir kita akan terus merosot, tetapi manusia batinnya atau manusia rohani kita harus selalu kuat, harus on fire, harus menyala-nyala. Karena tanpa itu kita tidak mungkin melayani Tuhan secara pribadi. Melayani pekerjaan Tuhan adalah khotbah di gereja, adalah jadi singer di gereja, adalah melakukan banyak hal di kantor, melayani orang lain dan seterusnya. Melakukan apapun karena Tuhan adalah melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi melayani Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berbicara hati saudara tertuju kepada Tuhan, pengharapan saudara ada di dalam Tuhan, iman saudara teguh di dalam Kristus apapun yang terjadi, sebab Tuhan itu tetap baik. Mazmur 107 ayat pertama katakan demikian, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sebab Tuhan tetap baik. Maka saudara hari ini tetap bangun iman saudara, rohmu harus terus menyala-nyala, imanmu harus terus teguh kepada Tuhan, karena itulah menentukan pelayanan saudara kepada Allah. Maka coba kita lihat ayat yang pertama di Roma 12 ini. Ayat yang pertama berbunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Catat baik-baik akhir daripada ayat ini. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi melayani Tuhan berhubungan erat dengan hati saudara, dengan pribadi saudara,
tentang respon saudara dalam kondisi dan keadaan yang terjadi. Penyakit akan melemahkan tubuh saudara. Pikiran yang terganggu akan mempengaruhi jiwa saudara. Tubuh saudara bisa mengalami kelemahan, tetapi pastikanlah roh saudara tetap teguh di dalam iman. Pastikanlah roh saudara tetap berpengharapan kepada Tuhan. Pastikan roh saudara tetap unggul. Maka Alkitab catat, daging itu lemah tetapi roh itu penurut. Maka dalam kondisi seperti hari ini, kita yang adalah orang percaya, justru iman kita yang harus mempengaruhi kondisi yang terjadi. Tubuh boleh lemah, tetapi iman kita katakan, tubuh saya kuat. Iman saudara mulai boleh digoncangkan, tetapi yang namanya roh saudara akan menyatakan tidak, Allahku dahsyat. Sehingga saudara bisa melewati perkara apapun yang terjadi, seperti di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu adalah janji firman Allah. Tetapi untuk siapa? Untuk mereka yang bergantung kepada Tuhan. Untuk mereka yang tetap on fire di dalam Tuhan. Untuk mereka yang menyala-nyala karena Tuhan. Itu bukan perkara yang mudah, tetapi itu adalah hakikat orang percaya. Kenapa saudara? Hati yang gembira akan membawa saudara tetap bersyukur dalam kondisi sakit sekalipun, dalam kondisi ekonomi yang bermasalah sekalipun, dalam kondisi ibadah online sekalipun, dalam kondisi apapun yang ada, saudara akan tetap katakan Tuhan baik. Kenapa? Di dalam hati saudara ada pengharapan. Dan itulah yang berkenan kepada Allah, karena itulah sesungguhnya adalah melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan adalah hal yang umum, tetapi melayani Tuhan secara pribadi adalah kewajiban Bapak, Ibu, dan saya. Makanya ibadah yang sejati tadi dikatakan adalah mempersembahkan hidup kita, hati kita, pikiran kita, semua yang berhubungan dengan esensi manusiawi kita, itu kita persembahkan buat Tuhan. Sebab Tuhan itu senang dengan orang yang mengucap syukur apapun keadaan yang ada. Jangan menjadi letih lesu karena kondisi dan keadaan. Jangan kendor iman karena apa yang sedang dilihat oleh mata. Karena iman tidak bergantung hal yang kelihatan, tetapi iman justru bergantung kepada apa yang tidak kelihatan. Maka di dalam momen ini saya mengharapkan jemaat Tuhan tetap kuat. Layanilah Tuhan dengan hidupmu. Mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang sedang saudara alami. Itulah ibadah yang sejati. Inilah ibadah orang yang beriman. Orang yang beriman dalam kondisi apapun sadar bahwa Tuhan tetap berperkara. Dia sadar Tuhan itu tetap berkuasa. Dia sadar apapun yang terjadi karena izinnya Tuhan. Sehingga dia tahu tidak selamanya Tuhan mengizinkan suatu yang akan melebihi kekuatan kita. Tidak pernah. Tuhan memberi ujian, memberi cobaan, ujian lebih tepatnya, tidak pernah melebihi kemampuan umatnya. Maka hari ini Bapak Ibu bangkitlah, dan firman itu sangat penting. Janganlah endangnya kerajananmu kendor. Kerajananmu untuk lakukan apa? Melayani Tuhan. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Untuk apa? Bersyukur. Sehingga Tuhan itu akan berkata, anakku ini luar biasa, karena dalam kondisi buruk sekalipun dia tetap memuliakan aku. Dalam kondisi buruk sekalipun dia tetap mengagungkan namaku. Itu adalah ibadah yang Tuhan hendaki. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang membuat Tuhan itu bersukacita dan bergirang. Kenapa? Dia melihat iman kita tidak bergantung ke yang lain, tetapi iman kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah melayani pribadi Tuhan, saudara. Maka kita mencatat, endangnya kerajinanmu, janganlah endangnya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di minggu pertama saya sudah sharekan bagaimana rohnya tetap menyala-nyala. Di ayat 12 dikatakan, bersukacita dalam pengharapan. Saudara harus punya pengharapan, sehingga di dalam pengharapan saudara akan punya hati yang bersukacita. Ucapan syukur akan mengalir dari hati Bapak Ibu. Itu yang disebut aliran-aliran air hidup akan mengalir, sehingga saudara akan disegarkan. Saudara akan menerima kesegaran yang datang dari sorga.
Kesegaran yang datang dari Bapa yang mengasihi kita. Kesegaran yang datang bukan dari dunia ini, tetapi dari Allah secara pribadi, yang tahu Bapak Ibu dan saya membutuhkan kekuatan yang baru. Dengan cara apa? Ayat 12 berkata, sabar dalam kesesakan ada ketekunan, ada kesabaran. Dan kesabaran merupakan buah roh. Dan terakhir dikatakan, dan bertekunlah dalam doa. Doa sangat penting di momen-momen ini, daripada lihat berita, daripada mengeluh tentang kondisi dan keadaan, daripada ditakuti oleh segala sesuatu yang terjadi. Ada baiknya hari ini kita memperbanyak persekutuan kita dengan Allah. Ada baiknya hari ini Bapak Ibu lebih banyak merenungkan firman Tuhan daripada merenungkan berita. Ada baiknya hari ini Bapak Ibu bersukacita di dalam puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan, karena disitulah adalah ibadah yang sejati, dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah ibadah yang berkenan kepada Allah, sehingga melalui inilah kekuatan baru akan menjadi bagian kita. Saya mengharapkan pesan ini kita pahami Bapak Ibu. Jadi bangunlah, bangkitlah. Inilah momen di mana iman kita harus menjadi bukti bahwa kita ini benar-benar berdiri teguh apapun yang terjadi. Kalau orang dunia bisa digoncangkan oleh situasi kondisi, tetapi orang percaya oleh karena iman memadamkan segala sesuatu yang coba mempengaruhi jalan keimanan mereka, hidup kerohanian mereka. Dan itulah yang saya bilang perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara terang dan gelap. Karena kalau hanya menyatakan Tuhan baik dalam kondisi yang menyenangkan, itu bukan hal yang istimewa, karena semua orang melakukannya. Tetapi di momen di mana kondisi kelihatan buram, suram, seolah-olah tidak ada jalan, di momen inilah iman kita akan membuktikan bahwa benar-benar kita adalah anak-anak Allah yang telah dijadikan lebih dari orang yang menang. Jadi saya menganjurkan saling mendoakan satu dengan yang lain. Baca firman terus menerus. Renungkan firman itu. Renungkan janji Tuhan yang terdapat di dalamnya. Renungkan kebaikan Tuhan yang masih memberi kita nafas hari ini. Renungkan kebaikan Tuhan yang memberi kekuatan pagi hari ini. Renungkan terlalu banyak hal yang Dia kerjakan, sehingga hal yang baik inilah akan membuat saudara menyadari bahwa Dia adalah Allah dan bukan manusia. Dia adalah Maha Kuasa dan bukan terbatas, sehingga pengharapan kepada Tuhan akan sempurna dan teguh. Ini penting Bapak Ibu kita renungkan. Dan kalau Bapak Ibu ingat, saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian bahwa kondisi bukan semakin baik. Sudah hampir 2 tahun saya khotbah tentang hal ini. Sudah lama saya men-sharekan kepada saudara tentang hal ini. Bukan karena saya terlalu banyak tahu, tetapi karena itu yang Tuhan tanamkan di roh saya. Itu yang Tuhan berbicara kepada saya ketika saya berdoa. Sehingga kita perlu berdiri teguh, dan caranya tidak ada lain selain kita berdiri di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dialah batu karang yang akan membawa kita ketika badai datang. Rumah yang dibangun di atas pasir roboh, tetapi rumah yang dibangun atas batu karang yang teguh, Yesus Kristus, tetap berdiri dengan kuat. Inilah momennya Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Tuhan akan memelihara setiap kita. Tuhan akan menjaga umatnya, karena itu adalah janjinya. Dan Dia adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah yang tetap mengasihi umatnya dan memastikan umatnya aman di dalam kondisi keadaan apapun. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Yesus yang kita muliakan. Itulah Yesus yang kita puja-puja dan layak terima pujian. Saya berbicara kepada saudara dari hati yang paling dalam. Saya rindu jemaat Tuhan. Di momen ini, tunjukkanlah imanmu. Bangkitlah. Jangan takut. Percayalah janji Tuhan. Percayalah firman Allah. Peganglah teguh janji itu, karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Karena janji Allah tidak pernah gagal. Roma 5 ayat 5 menyatakan itu. Maka untuk kita hari ini Bapak Ibu, dari rumah saya katakan shalom. Kenapa? Shalom, damai sejahtera Allah menyertai umatnya. Saya katakan shalom. Kenapa? Dalam sakit penyakit, shalom mendatangkan kesembuhan. Saya menyatakan shalom. Kenapa? Dalam shalom itu, kebimbangan
diubahkan menjadi kekuatan iman yang sempurna. Maka bersyukurlah di dalam kondisi ini. Kenapa Allah kita terbukti tidak meninggalkan kita? Dia adalah Allah yang tetap memegang janji. Dia adalah Allah yang membawa kita melalui rohnya untuk tetap on fire, untuk tetap semangat, untuk tetap menyala-nyala. Dengan tujuan apa, saudara? Supaya kita melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dia layak dilayani. Ayat ini saya ulangi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ada kata dan, berarti roh yang menyala-nyala akan mengakibatkan orang melayani Tuhan dengan baik. Kalau hari ini saudara jadi letih lesu karena kondisi keadaan, yang terjadi saudara drop, dan orang yang drop tidak mungkin melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan kita perlu 100%. Ayat pertama di Roma 12 berkata, persembahkan hidupmu, artinya tidak ada yang tersisa. Seluruh hidup kita bagi Dia, seluruh pikiran kita untuk Dia, seluruh hati kita untuk mencintai Dia. Kenapa? Dia adalah penebus kita, Dia adalah Allah kita, Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah penjaga kita, Dia adalah gunung batu kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Covid tidak akan mengalahkan kita. Penyakit tidak akan mengalahkan kita. Ekonomi yang bermasalah tidak akan mengalahkan kita. Apapun yang bisa terjadi tidak dapat mengalahkan kita, karena segala sesuatu telah dikalahkan oleh Kristus Yesus di kayu salib. Itu adalah firman Allah, itu adalah janjinya. Dan janjinya adalah ya dan amin. Janjinya adalah kepastian. Maka saya menyatakan kembali shalom dan damai sejahtera Allah memenuhi hidup saudara hari ini dan setiap waktu dalam hidup saudara. Tetapi ingat baik-baik, bangunlah kerohanian saudara. Pastikan di rumah ini saudara berdoa, di jalan saudara berdoa, dimanapun berada berdoa, dan sabar dalam proses ini, bersukacita dalam pengharapan. Tetap pegang janji Tuhan. Karena apa? Orang beriman selalu berharap kepada Tuhan. Orang beriman tidak mungkin putus asa. Orang beriman punya mata yang melihat janji Tuhan direalisasikan. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Saya katakan shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami bersyukur karena kasih setia-Mu. Berkati umat-Mu di rumah, dimanapun berada, semua yang menonton. Tuhan memberi kekuatan baru dan pengharapan yang teguh kepadamu. Iman yang kuat dalam kondisi apapun, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.